menyambut kedatangan seorang sahabat berdiri. Siapa sahabat itu? Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Bukan Rasulullah nggak konsisten, bukan. Artinya menyambut kedatangan orang menyambut kedatangan orang dengan keadaan berdiri itu hukumnya tidak haram. Maksimal makruh kalau orang biasa-biasa saja. Tapi kalau orang terhormat, orang alim, orang soleh, itu hukumnya mustahab atau sunnah. Itu Sayyiduna Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, saya nggak tahu, mungkin satu-satunya atau mungkin salah satunya sahabat yang ketika beliau datang disambut sama Nabi sambil berdiri. Sayyiduna Abdullah ibni Ummi Maktum. Itu masalah tadi itu ya, taswib. Yang kelima, at-tarji'. Hukum azan itu sunnah. Nah, sunnahnya azan itu yang kelima adalah tarji'. Tahu nggak tarji'? Ini udah jarang banget dilakukan oleh orang-orang. Tarji' itu wahuwal ityanu bisyahadataini sirran qoblal ityanu bihima jahron. Tarji' itu mengucapkan dua kalimat syahadat secara secara pelan-pelan sebelum mengucapkannya secara jahar, secara terang-terangan. Sebelum asyhadu an la ilaha illallah, itu muadzin ngucap sedikit, ya, ngucap ngucap secara pelan-pelan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, itu sunnah tuh, sunnah. Dan saya sudah jarang sekali mendapatkan, dulu di daerah saya itu di daerah Jakarta Barat, Duri Kosambi itu ada tuh muadzin kayak begitu. Kedengeran juga di mic, ya, kedengeran juga di mic orang dia syahadatnya begitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu masuknya sir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Itu namanya tarji'. Itu hukumnya sunnah, gitu ya. Kila dikatakan di dalam footnote-nya nih, innal hikmata, hikmahnya apa sih kayak begitu, disunahkan begitu? Li'annal islama bada'a sirran thumma juhira bih. Islam itu dulu datangnya sembunyi-sembunyi, kemudian jadi terang-terangan. Wakila dikatakan juga, ada pendapat lain, yaquluha awwalan li nafsihi thumma li ghairihi. Maksudnya adalah kalau kita mau berdakwah, dakwahi diri sendiri, baru dakwahi orang lain, gitu ya. Dakwahi diri sendiri baru dakwahi orang lain. Itu yang kelima. Yang keenam, wad'ul muadzini isba'aihil musabbahataini fi udhunaihis samakhaini likai yustadalla bihi annahu yu'adzin. Muadzin meletakkan isba'aihi, dua jarinya, yang mana? Isba'aihil musabbihataini, dua jari telunjuknya di mana? Fi udhunaihi, di telinganya mana? As-samakhaini, di lubang telinganya. Ini di lubang telinga. Kalau dari sudut pandang orang yang melihat, itu sebagai likai yustadalla annahu yu'adzin, biar kelihatan dia lagi azan. Berdiri, nutupin telinga, itu seakan-akan ngasih kode, saya ini lagi azan. Kalau dari sisi kita sebagai orang yang azan, itu biar apa? Biar suaranya ngumpul dan biar suaranya lebih kuat. Cobain Pak kalau nggak percaya. Lagi azan kan teriak-teriak tuh azan tuh ya, agak naikin suara dikit. Ditutup sama nggak ditutup, suara yang akan keluar beda. Makanya kori-kori itu kadang-kadang suka nutup suara, atau penyanyi-penyanyi ya kadang-kadang suka nutup suara. Itu ternyata divalidasi oleh beberapa coach atau pelatih-pelatih vokal itu. Saya nonton YouTube-nya. Itu ternyata memang untuk mengumpulkan suara biar lebih powerful gitu ya, biar lebih kuat suaranya. Dan itu memang ada tekniknya. Jadi ketika azan tutup suaranya biar tidak terganggu oleh suara luar, noise cancelling istilahnya tuh ya. Kemudian ditutup biar suara yang keluar lebih powerful. Yang ketujuh, al-iltifat indal hay'alah fil azani wal iqamah. Sering melihat orang ketika azan hayya 'alas shalah nengok ke kanan,
Hayya 'alas shalah, nengok ke kanan. Hayya 'alal falah, nengok ke kiri. Hayya 'alal falah, nengok ke kiri. Itu sunnah. Di dalam azan maupun di dalam qomat. Itu sunnah. Fayaltafitu yaminan indal hayya 'alatil ula. Dia menengok ke sebelah kanan ketika hayya 'alas shalah. Wa yaltafitu wasimalan indal hayya 'alatis tsaniyah, hayya 'alal falah. Dia nengok ke sebelah kiri ketika hayya 'alal falah. Yang kedelapan, al-ijabah minal mustami' fil azani wal iqamati walau min junubin. Ketika azan, kita yang mendengar, orang-orang yang mendengar itu sunnah mengijabah, menjawab meskipun kita dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub ya, mohon maaf ya. Di dalam azan dan iqamah juga kudu atau sunnah diijabah, dijawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Atau mau la haula wala quwata illa billah, enggak apa-apa. Tapi yang lebih sebagian ulama mengatakan lebih afdal dijamak, dikumpulin dua-duanya. Hayya 'alas shalah juga, la haula wala quwata illa billah juga. Hayya 'alal falah juga, la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah, apa tuh? Jawabannya apa tuh? Qad qamatis shalah, ntar di bawah ada. Qad qamatis shalah, qad qamat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Doa juga sama. Kalau doanya ba'da azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa setelah azan. Habis doa azan itu doa diijabah sama Allah. Habis doa itu minta apa? Ya Allah, saya bikin saya kaya dong, kasih saya duit 10 miliar, 20 miliar. Doa aja enggak apa-apa. Insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ketika lagi azan ya, diijabah dijawabin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi sunnahnya azan kemarin kita kan udah lihat tuh. Sunnahnya orang yang dengerin azan itu pertama jawab, kedua punya wudhu, ketiga ngeliatin muadzinnya. Artinya udah di dalam masjid, Bang. Udah di dalam masjid, ngeliatin muadzinnya lagi azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai selesai, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah was salatil qa'imah. Ngedoain Nabi itu, isinya tuh ngedoain Nabi tuh. Isi doa itu tuh ngedoain Nabi kita. Kan ada Nabi bilang begini, ada doa yang tidak akan ditolak sama Allah. Doa seorang muslim kepada seorang muslim lainnya fi dhahril ghaib, dengan syarat muslim yang kita doain itu kagak tahu. Ya Allah, mudah-mudahan Bang Pai diberi sehat, panjang umur. Ini modelnya Bang Ripai nggak tahu nih, saya doain begini. Itu diijabah sama Allah, Pak. Itu pertama. Kedua, malaikat turun di depan muka kita, malaikat ngangkat tangannya, bilang gini, amin walakamithluh, amin walakamithluh. Amin, mudah-mudahan ente juga begitu. Amin, mudah-mudahan ente juga begitu. Tuh, yang kedua. Ini kemudian kan diambil intisari sama ulama. Oh, berarti cara biar kita diijabah doa kita, doain aja saudara kita yang seiman, seagama. Ya Allah, mudah-mudahan si Anu proyeknya lancar, ya, sehat badannya. Padahal buat ngedoain diri kita sendiri tuh. Nah, ini kita doain makhluk paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan, doa yang sempurna ini. Doa sempurna itu azan tadi itu doa sempurna. Was-salatil qa'imah, salat yang akan didirikan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan tempat yang tertinggi, berikan tempat yang paling mulia untuk Sayyiduna Muhammad. Kita doa begitu, Nabi Muhammad udah dapat tempat belum? Udah dapat tempat, udah dapat kemuliaan. Maksudnya apa? Saya juga ya Rob, gitu maksudnya. Habis doa itu diijabah, kemudian malaikat juga sama, amin walakamithluh, ngedoain kita juga, karena kita mendoakan Nabi Muhammad fi dhahril ghaib. Nah, mumpung ada malaikat, habis doa begitu, doa apapun yang paling kita mau. Tapi kalau guru-guru kita ngajarin apa? Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ditutupnya dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa katanya? Kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang baron liwalidayhi, orang yang berbakti sama orang tuanya. Wa in kana ghairu dzalik, meskipun kita orang tambeng, orang yang suka membangkang dan membantah orang tua. Itu salah satu yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika setelah selesai adzan. Kalau iqamah doanya gimana? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah sholli ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Itu doanya. Ya Allah, Tuhan yang memiliki kalimat yang sempurna ini, sholli ala sayyidina Muhammad, antarkanlah solawat kepada Nabi Muhammad, wa atihi su'lahu yaumal qiyamah, berikan apa yang ia minta pada hari kiamat. Apa yang Rasulullah minta pada hari kiamat, Pak? Rasulullah minta biar umatnya selamat. Maksudnya doain kita juga. Emang kita mau orang paling egois, Pak? Ya, doain Nabi, ujung-ujungnya biar kita selamat. Doain Nabi biar ujung-ujungnya kita dapat nikmat. Itu. Tapi saking rahmatnya Allah, saking rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, biarin, biar umat saya selamat semuanya, biar selamat gitu. Yang kesembilan, ayyaqula ba'da sama'ihi syahadata tsaniyah, ketika selesai ngedengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini di dalam sahih Muslim disebutkan seperti itu. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin. Wa ana asyhadu, dan aku juga bersaksi. Jadi kan si muadzin bilang asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kita bilang saya juga bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Saya ridha Allah sebagai Tuhan, saya ridha Muhammad sebagai nabi, saya ridha Islam sebagai agama saya. Itu pahalanya gede, Pak. Ngejawab azan itu pahalanya gede, doanya pahalanya gede, apalagi dalam keadaan punya wudu dan sebagainya. Nah, ini yang di bawah ibdalul hayya 'alati bil hauqalah tadi. Hayya 'alas shalah jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi kata para ulama sebagian menganjurkan yang lebih afdol itu dijamak, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ayyaqulal mujib 'inda taswib, as-salatu khairum minan naum, jawabannya apa tuh? Ada yang tahu? Sodakta wa barorta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Sodakta wa barorta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Atau kalau versi pendeknya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasy syahidin. As-salatu khairum minan naum. Kelezatan salat itu melebihi kelezatannya tidur, kalau antum tahu gitu. Nah, kita ngedengar sodakta wa barorta, ente bener, sodakta, ente bener, barorta, ente bener, sama-sama. Wa ana ala dzalika minasy syahidin, aku termasuk orang-orang yang syahid, orang-orang yang menyaksikannya. Kemudian doa setelah itu, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Asalnya enggak ada wad darajatal 'aliyatar rafi'ah, asalnya enggak ada di hadisnya. Cuma ditambahin nama ulama biar tambah mantep. Wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya gini, ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang agung ini, yang sempurna ini, dan juga wassalatil qa'imah, salat yang akan didirikan ini, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikan Nabi Muhammad al wasilah, tempat yang tinggi, wal fadilah, keutamaan yang agung, wad darajatal 'aliyatar rafi'ah, derajat yang tinggi setinggi-tingginya, wa ba'athul maqamal mahmud,
tempatkanlah ia Nabi Muhammad ke al-maqamul mahmud. Kan Allah berjanji akan menempatkan Nabi Muhammad di tempat, di maqam mahmud namanya, maqamul mahmud, al-maqamul mahmud. Sebagaimana janjimu ya Allah, tempatkan ia di al-maqamul mahmud. Innaka la alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan pernah menyalahi janjimu. Itu. Wa yazid, dia tambahkan, Allahumma inna nas'alukal afwa, ya Allah minta maaf, saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Wal afiyah, dan juga afiyah. Afiyah itu kesehatan, keselamatan, itu afiyah. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Itu tambahannya. Dan juga dia boleh nambah Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, model doa yang paling cakep itu seperti yang tadi kita sebutkan. Dia sudah ada di masjid, dia ngeliatin muadzinnya, dia jawabin muadzinnya, kemudian dia doa setelah azan, dia tambahin doa-doa setelah azan, apalagi berkaitan dengan orang tua dan orang-orang Islam lainnya, dan dilakukan di hari Jumat. Dilakukan di hari Jumat. Azan hari Jumat tuh Pak, itu jangan disia-siakan. Demi Allah itu mustajab. Apalagi di di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu banyakin doa. Banyakin doanya apa? Udah paling gampang, Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Minta diampuni nama Allah. Kalau dosanya udah dikit, minta apa aja dibagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu alam. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.